Halo, dengan saya Bayu. Kembali lagi di channel Evolusi Peradaban. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai awareness dan consciousness. Oke, kenapa saya ingin bahas ini? Karena banyak yang masih rada bingung ya, apa sih bedanya consciousness dan awareness, dan penggunaan kata yang tepat seperti apa. Dan kalau kita simak di dunia spiritual atau psikologi, banyak yang menggunakan kata-kata consciousness atau awareness, yang dimana dua-duanya ini sering diartikan sebagai kesadaran. Oke, jadi di video kali ini saya ingin membedakan antara dua hal tersebut. Tentu saja versi saya ya, berdasarkan literatur yang pernah saya baca, terutama dari kajian dari ilmu psikologi, yakni untuk consciousness Freud, dan untuk awareness-nya berdasarkan filsafat kesadaran yang biasanya memiliki koneksi dengan aliran Buddhis. Oke, kita mulai. Saya kalau bicara konsistensi ini pertama kali jadi ingat momen saya pertama kali kuliah di psikologi. Waktu itu masih semester 1, saya belajar psikologi umum. Di situ saya menanti pembahasan mengenai Freud ya, karena sebelum masuk psikologi kan saya udah baca-baca nih buku-buku mengenai kesadaran ya. Buku-buku awareness dari Antonio de Mello, Eckhart Tolle ya, atau buku-buku Deepak Chopra. Saya nggak tahu pelafalannya benar seperti apa nama-nama tersebut. Nah, dari buku-buku itu saya banyak baca yang mengenai kesadaran, mengenai the power of now, seperti itu, jadi hidup di saat ini, kayak gitu-gitu. Itu buku yang menarik ya. Nah, atas basic saya seperti itu, kemudian saya masuk di psikologi. Saya menanti pelajaran mengenai apa oleh psikoanalisa oleh Freud ya. Nah, waktu saya mendapatkan penjelasan dari dosen saya waktu itu, saya terkejut ya. Loh, kok beda kesadarannya? Nggak seperti yang saya baca di buku-buku sebelumnya. Karena di sini yang dimaksud, kalau Freud itu dimaksud kesadaran itu ya ada alam sadar, ada alam bawah sadar, seperti itu. Apalagi gangguannya juga beda ya. Freud itu dalam artian kalau fokusnya malah di alam bawah sadar dan di penyaluran libidonya, bukan di ketidaksadaran atau untuk meningkatkan kesadaran kayak gitu. Jadi waktu itu awal-awal cukup terkejut juga gitu kan. Cuman setelah saya bekerja, dengan pengalaman saya bekerja ya, ternyata dua-duanya itu benar juga. Saling terhubung sebetulnya, saling melengkapi. Oke. Tapi sebelum kita memahami keterhubungan itu, mari kita lihat perbedaannya. Perbedaan yang pertama adalah yang tadi itu dari terjemahannya, kalau dalam Freud ya, kesadaran atau consciousness itu kan disebutnya alam sadar. Kemudian ada lawannya, itu alam bawah sadar ya, atau subconsciousness, atau ada yang bilang juga unconsciousness. Nah, yang dimaksud dengan alam sadar ini kan kondisi jaga ya, kondisi terjaga dalam artian ketika kita berinteraksi dengan lingkungan, kita sadar berinteraksi dengan lingkungan, itu kondisi sadar. Sementara alam bawah sadar ya masuk ke situasi pingsan, semaput atau tidur. Nah, itu masuknya ke alam bawah sadar atau ketidaksadaran. Nah, jadi pasangannya adalah ya bangun tidur. Seperti itu. Kalau bangun ya sadar, kalau tidur ya nggak sadar. Sederhananya. Nah, kalau di filsafat kesadaran ya ini awareness. Nah, ini lawannya itu adalah unaware. Ya, ini ketidaksadaran. Nah, jadi di sini udah ada perbedaan yang cukup jomplang ya, cukup jauh ya. Jadi kalau awareness, ketidaksadaran ini bukan kondisi sedang tidur atau kondisi pingsan, tapi sebuah gangguan ya, atau sebuah kondisi yang menyebabkan terjadinya gangguan psikologis atau kemelekatan terhadap rata disebutnya libido atau nafsu ya. Jadi kemungkinan terhadap nafsu itu karena adanya ketidaksadaran. Nah, itu dari perbedaan pasangannya ya, atau lawannya ya, seperti jadi consciousness itu unconscious, tidak sadar atau pingsan, sementara awareness itu unaware, itu tidak sadar dalam artian terjadi gangguan psikologis atau kemelekatan pada libido atau nafsu.
Oke, itu sederhananya. Kalau aslinya lebih kompleks lagi. Oke. Kemudian kita masuk ke gangguan psikologisnya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, kalau pada awareness itu gangguannya itu disebabkan oleh ketidaksadaran atau kemelekatan pada nafsu atau libido. Maka untuk meningkatkan kesadaran kita harus melepaskan kemelekatan terhadap libido, dan makanya beberapa aliran kepercayaan atau agama itu melakukan meditasi, samedi atau untuk melepaskan ketergantungan atau melakukan menjadi ada di agama Buddha atau di agama Katolik itu menjadi Buddha, menjadi biksu maksud saya, atau menjadi pastor, dalam artian supaya tidak melekat kepada libido-libido tersebut yang dianggap kalau melekat ya berarti ada gangguan seperti itu. Jadi berusaha untuk tidak menyalurkan libido lah seperti itu. Jadi menahan libido, gampangnya gitu. Nah, sementara pada consciousness, gangguan psikologis terjadi apabila libido tidak tersalurkan dengan baik dan benar. Jadi ada di gangguan psikologis ini jadi ada dua mazhab, dua aliran yang Jadi di gangguan psikologis ini ada dua mazhab atau dua aliran. Yang satu itu kasarannya ya, harus libido itu buruk, harus dikekang, ekstrimnya begitu kan. Jadi orang ya jadi pastor, jadi biksu ya, dalam artian menahan libido ya, atau dan ya seperti itulah, atau seperti orang puasa kayak gitu-gitu. Nah, supaya kesadarannya meningkat. Nah, di lain sisi Freud menjelaskan bahwa libido itu harus disalurkan, kalau enggak lo sakit. Seperti itu. Jadi seolah-olah ada dua pertentangan. Itu dari gangguan psikologis antara tadi kesadaran filsafat dan consciousness yang dikembangkan oleh Freud. Sebenarnya sih dua-duanya benar sebetulnya, tapi nanti di akhir penjelasan akan saya jelaskan. Kita lanjut lagi. Dari gangguan psikologis, nah sekarang masuk ke pemulihan. Di pemulihan inilah kita ketemu persamaannya. Oke, sederhananya kalau dalam Freud itu pemulihan yang paling ideal adalah rasionalisasi, dalam artian merasionalisasi semua hal-hal di alam bawah sadar yang menahan libido atau yang membuat libido tidak tersalurkan dengan benar. Prosesnya adalah rasionalisasi di alam bawah sadar. Kalau di awareness, pemulihannya melalui satu dengan ilmu, dalam artian kalau di filsafat Buddhis itu kan dikatakan kalau kebodohan itu adalah sebuah penderitaan ya. Jadi harus logikanya harus jalan, harus rasional. Jadi sama sebetulnya sama dengan Freud, rasionalisasi juga, karena menurut filsafat kesadaran ya kebodohan adalah penderitaan. Salah satu penyebab ketidaksadaranan adalah kebodohan, seperti itu. Dan yang berikutnya penyadaran melalui proses meditasi atau semedi atau apalah yang seperti itu sejenisnya lah, seperti itu yang nah ini juga dilakukan di alam bawah sadar seperti itu. Bedanya kalau di Freud itu alam bawah sadarnya berusaha digali lewat hipnoterapi, bisa hipnosis walaupun ditinggalkan oleh Freud, dia kemudian menggunakan tes proyeksi. Jadi orang itu disuruh mengingat kembali, diproyeksikan, dipancing lewat beberapa alat psikologis, ada namanya tes proyeksi. Nah itu untuk menggunakan alam bawah sadar dia secara sadar. Nah, itu kalau di Freud. Jadi tapi tetap dua-duanya fokus atau lokus intinya dalam pemulihan ini adalah alam bawah sadar. Menarik ya, karena filsafat kesadaran pun ngulik-nguliknya juga alam bawah sadar juga ternyata. Nggak bicara kesadaran, tapi mau nggak mau juga kita harus akui pentingnya alam bawah sadar, bukan hanya kesadaran. Dan malah Freud lebih ekstrim ya, alam bawah sadar itu yang penting. Oke, lanjut. Nah kalau kita ingat ya, di consciousness itu ada penelitian di bidang, kalau nggak salah di bidang medis ya, mengenai gelombang otak. Gelombang otak itu kan ada 4, beta, alpha, theta, sama delta. Beta itu ketika kita lagi fokus, itu gelombang otak beta. Alpha itu ketika kita lagi mulai relax. Theta itu ketika kita mulai masuk ke sesi-sesi mau tidur, ngantuk. Nah, dan delta itu ketika kita tidur pulas. Nah, pada awareness ini
meditasi ini dikatakan berada di gelombang theta. Nah, jadi prosesnya juga di alam bawah sadar juga, seperti jadi penyadaran yang ada di gelombang theta atau di gelombang alam bawah sadar. Nah, disinilah dalam proses pemulihan ini ternyata mereka bersama gitu, berkoneksi, saling terhubung. Jadi kalau kita lihat integrasinya, maka sesungguhnya awareness itu bisa bergerak di seluruh bidang gelombang otak ya, di seluruh kelompok gelombang otak, baik di beta, alpha, theta, delta. Nah, jadi awareness itu bisa di beta ketika lagi fokus, bisa di alpha ketika lagi relax, di theta ketika lagi meditasi, dan di delta ketika lagi hidropulas ya, seperti itu. Jadi kesadaran adalah posisi kesadaran ketika kita berada di gelombang-gelombang tersebut, seperti itu jadi yang dimaksud dengan kalau kita integrasikan antara awareness dan consciousness. Jadi awareness itu bisa di consciousness, bisa di subconsciousness, bisa di prasadar, bisa di unconsciousness juga, seperti itu. Karena kita tidur pun kita sadar bermimpi. Kalau kita nggak sadar bermimpi ya kita nggak inget paginya. Hidropulas itu sadar, cuman kita nggak ngapain. Kesadaran kesadarannya tetap ada, tetap terjaga, cuman ya kita nggak ngapain, ya pulas aja, masuk di gelombang delta kayak gitu. Nggak lihat mimpi kan sebenarnya kalau di Freud kan ada di memori ya, seperti itu. Jadi melihat memori lah istilahnya gitu. Nah, integrasi antara kesadaran dengan awareness dengan consciousness ini, kalau ada anak moyang kita, karena mereka sebenarnya sudah paham ya, nggak pusing dengan istilah ini, mereka menyebutnya dengan 2 suku kata, eling dan waspada. Jadi eling itu kondisi on 24 jam, ada di alam bawah sadar. Nah, ketika menjadi sadar, naik ke consciousness, dia jadi disebut waspada, seperti itu. Jadi ya inilah keterhubungannya antara awareness dan consciousness, integrasinya awareness dengan consciousness. Nah, tapi kita masih punya utang nih. Kita masih punya utang mengenai tadi itu soal libido, itu soal yang satu itu ditahan-tahan, yang satu itu gangguannya. Nah, nanti kan ada nggak sinkron. Nah, kunci jawabannya itu penelusuran, kita bisa telusuri ini melalui dari eling dan waspada ini. Karena kalau dari buku saya, kajian yang saya buat itu, eling itu ketika naik ke alam sadar itu ada 2, terpecah menjadi 2, bisa salah satu tergantung informasi yang masuk ya. Ini dari waspada, bisa jadi waspada, yaitu ketika ada ancaman masuk, atau menjadi yang timbul rasa antusias ketika informasi yang masuk itu bersifat menyenangkan atau menarik, seperti itu. Nah, antusias inilah yang disebut dengan libido. Balik ke libido kan berarti. Libido yang disebut penyebab gangguan psikologis ya, baik menjadi fokus kedua mazhab ini, kedua aliran ini. Di Freud menurut dia libido nggak tersalurkan jadi sakit, di kesadaran melekat pada libido jadi sakit, seperti itu. Nah, fokus pada libido ini menurut saya yang perlu dikoreksi ya, untuk bisa memahami kedua aliran ini. Dalam artian sebenarnya ada missing link ya, kayak ini aja Homo sapiens. Jadi ada satu penyebab prima causa ya, penyebab utama dari gangguan psikologis ini yang belum terperhatikan menurut saya ya. Nah, apa itu missing linknya ya, sesuai dengan kajian-kajian yang saya buat di video sebelumnya ya, ini rasa takut. Ketika rasa takut kita perlakukan sebagai gangguan psikologis yang paling awal, yang paling dasar, bukan sebagai gangguan dasar, maka kedua ini akan nyambung. Gangguan libido pada gangguan psikologis pada Freud dan awareness yang fokus pada libido ini akan nyambung. Ketika sumbernya rasa takut itu kita pahami sebagai gangguan paling awal, bukan pada libidonya tapi pada rasa takutnya. Ya, sebagai sumber dari segala gangguan. Oke. Jadi begini ceritanya. Pada Freud dulu ya. Rasa takut itu bisa menekan libido. Dalam artian rasa takut itu membuat
libido tidak bisa tersalurkan, jadi orang mengalami depresi. Itu yang paling dasar, paling awal. Kemudian rasa takut itu juga kemudian bisa berubah menjadi rasa marah. Ini terkait dengan teori Freud juga mengenai superior dan inferior, dalam artian manusia akan menjadi takut apabila ancamannya lebih superior daripada dia merasa inferior, dia jadi takut, dan menjadi marah apabila dia merasa lebih superior daripada ancaman tersebut. Cuman awalnya harus takut dulu. Takut dulu, habis itu berubah jadi marah. Nah, rasa marah ini yang kemudian bisa tersalurkan dalam bentuk libido yang tidak terkontrol. Ini yang dimaksud dengan penyaluran libido yang keliru dalam Freud, dalam artian orang itu jadi serampangan, jadi agresif karena ada rasa marah seperti itu. Jadi libidonya tidak tersalurkan dengan benar. Nah, sementara Freud menyarankan bagaimana pada terapinya adalah bagaimana menyalurkan libido dengan sehat dan benar, seperti itu. Oke, ini pada Freud ya. Jadi sebenarnya rasa takut nih ya, bukan libidonya. Rasa takut ini yang satu menekan, jadi depresi. Habis itu yang satu lagi, kalau dia menyalurkan dengan serampangan, karena rasa takut sudah berubah jadi rasa marah, karena ada perasaan superior inferior tadi. Jadi merasa superior terhadap ancaman, makanya dia marah. Nah, saya tambahkan contohnya paling gampang begini deh. Bapak-bapak biasanya nih kalau dari kantor nih takut sama bosnya. Takut nih kan karena dia merasa inferior kan, bosnya merasa superior, bosnya marah-marahin dia bla 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 gitu kan, tertekan, inferior. Kemudian di rumah anaknya datang atau istrinya ya, "Pak, ini duit belanja mana bla 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 bla." Kesel dia kan, merasa terancam, teman dia nggak takut sama istrinya gitu kan, dia marah balik gitu, dia jadi marah, jadi galak. Nah, ini penyaluran kemarahan ini disebut penyaluran libido yang keliru, atau bahkan bisa berubah jadi bentuk kekerasan dalam kegiatan hubungan ya, dalam artian kekerasan dalam rumah tangga, seperti itu, kayak gitu. Ini penyaluran yang salah ya dalam hal libido. Ini juga ada di Freud. Nah, kemudian kita masuk ke awareness. Nah, bagaimana rasa takut ini juga menghasilkan kemelekatan pada libido. rasa takut ini kan kalau di awareness ini, rasa takut ini berkembang menjadi istilahnya kecemasan ya, terutama pada orang yang dewasa ya. Jadi kecemasan itu kan ketakutan pada hal yang tidak pasti. Ya, di Freud ada juga seperti mengenai kecemasan. Nah, kecemasan ini berusaha dihilangkan dengan menyalurkan libido gitu. Jadi ada kelegaan dengan mendapatkan kesenangan, jadi kecemasannya berkurang. Itu yang paling umum ya. Misalnya bahasanya itu kalau di Freud itu kalau nggak salah ketergantungan ya. Jadi ketergantungan terhadap rokok, ketergantungan terhadap seks, makanan, narkoba, harta, seperti itu. Jadi ini adalah bentuk-bentuk kemelekatan. Jadi ya sumbernya ya ketakutan juga awalnya. Jadi pada pada filsafat kesadaran itu, maka usaha yang diperlukan adalah bagaimana melepas ketergantungan itu, seperti itu kan ya. Padahal sumbernya ya ketakutan juga. Jadi aturannya ya ditelusuri aja rasa takutnya, di cleansing di healing, maksud saya di healing atau di terapi, seperti itu, bentuk kemelekatan tersebut. Dan sebetulnya proses meditasi itu ya berusaha melepas ketakutan. Jadi sumbernya ya rasa takut juga. Jadi rasa takut tadi yang saya jelaskan, yang menjadi berbagai bentuk gangguan libido itu ya menyebabkan segala jenis gangguan libido yang seolah-olah bertentangan pada Freud dan filsafat kesadaran, seperti itu. Jadi yang tadi itu Freud fokusnya libido itu tertekan atau tidak terserahkan dengan baik, sementara yang satu itu libido melekat, ya sebetulnya penyebabnya sama-sama rasa takut, seperti itu. Tadi di awareness itu takut jadi cemas jadi melekat, ya sama aja kan, takut juga sumbernya. Jadi ya memang jadi dua-duanya benar, nggak ada yang salah, itu hubungannya. Sementara ya apa itu kesadaran, awareness itu ya itu tadi gabungan posisi-posisi yang ada di gelombang otak, kayak gitu. Semuanya jadi nyambung, sumbernya di rasa takut. Menjadi salah atau menjadi keliru, menjadi seolah-olah terpisah, seolah-olah bertentangan. Freud itu harus libido itu nggak boleh ditahan-tahan, sementara filsafat kesadaran itu harus bisa lepas dari segala hawa nafsu, ya karena fokusnya pada libido. Jadi kalau fokusnya pada rasa takut, ya sumbernya sebenarnya rasa takut, nggak ada yang perlu dipertentangkan, seperti itu sebetulnya.
Kalau rasa takut itu bisa di-clearkan, ya libido bisa tersalurkan dengan baik. Nggak akan lagi terjadi pendekatan terhadap libido. Jadi dua-duanya benar, asal fokus pada rasa takut. Akhir kata, saya akan mengutip kata-kata Presiden pertama Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, di Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung, pada Konferensi Asia Afrika di Bandung. Ini kutipan beliau, kutipan aslinya dalam bahasa Inggris, ini saya cari terjemahannya. Nah, beliau berkata seperti ini. Kita hidup dalam dunia yang penuh ketakutan. Kehidupan manusia sekarang digerogoti dan dijadikan pahit getir oleh rasa ketakutan. Ketakutan akan hari depan, ketakutan akan bom hidrogen, ketakutan akan ideologi. Saya tambahkan ketakutan sama virus, sama COVID-19, sama pandemi. Nah, kemudian mungkin rasa takut itu pada hakikatnya merupakan bahaya yang lebih besar daripada bahaya itu sendiri. Sebab rasa takutlah yang mendorong berbuat tanpa berpikir, berbuat hal yang membahayakan. Oke, sampai di sini video saya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dan semoga penjelasan saya bisa memberikan suatu pandangan baru mengenai awareness dan consciousness. Rahayu.